Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Belajar Bersama Bulis. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan materi yang pernah dipelajari waktu masih di SD atau di MI. Kali ini kita akan mempelajari fotosintesis lebih dalam lagi, mulai dari pengertiannya, di mana tempat terjadinya, apa yang dihasilkan, bagaimana reaksi kimianya, reaksi sebelum dan sesudah terjadinya fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biokimia pembentukan karbohidrat atau amilum dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Di mana tempat terjadinya fotosintesis? Mari kita pelajari. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil terdapat di dalam kloroplas yang tersimpan di dalam jaringan palisade atau jaringan tiang di bawah lapisan epidermis daun. Berikut ini merupakan gambar penampang melintang daun. Kita bisa melihat bahwa pada daun terdapat beberapa lapisan. Pertama, lapisan kutikula, yang kedua epidermis atas, yang ketiga jaringan palisade, yang keempat seludang pembuluh atau pengangkut, yang kelima jaringan silem, yang keenam jaringan floem, yang ketujuh jaringan bunga karang, yang kedelapan epidermis bawah, dan yang terakhir adalah stomata. Pada proses fotosintesis ada beberapa bagian yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil terdiri dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Di dalam kedua jaringan tersebut terdapat kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil. Bagian yang memiliki kloroplas paling banyak adalah jaringan palisade. Maka disinilah tempat terjadinya fotosintesis. Klorofil atau zat hijau daun inilah yang menangkap gelombang sinar matahari untuk dijadikan energi pada saat proses fotosintesis. Yang kedua adalah silem. Silem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan zat anorganik dari dalam tanah sebagai bahan dasar fotosintesis. Yang ketiga adalah stomata, yang disebut juga dengan mulut daun. Stomata merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat masuknya karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis. Kemudian, hasil fotosintesis yaitu oksigen juga keluar melalui stomata ini. Jika dituliskan dalam reaksi kimia fotosintesis, dapat kita lihat bahwa reaksi fotosintesis membutuhkan 6 atom karbon dioksida dan 6 atom air yang di dalamnya terdapat zat anorganik dari dalam tanah, kemudian dibantu oleh sinar matahari sebagai sumber energi utama, akan menghasilkan zat gula atau disebut juga dengan karbohidrat atau amilum dan 6 atom oksigen. Reaksi kimia fotosintesis merupakan reaksi pembentukan senyawa anorganik menjadi senyawa organik yang dapat digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi dalam bentuk makanan. Selain itu, gas oksigen yang dihasilkan juga diperlukan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan untuk bernapas atau respirasi. Tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik sebagai bahan makanan. Oleh karena itu, tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Kita dapat melihat ilustrasi proses terjadinya fotosintesis pada gambar berikut ini. Arah panah masuk menunjukkan zat yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sedangkan arah panah keluar merupakan hasil fotosintesis. Bagaimana cara membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau amilum? Mari kita simak percobaan berikut ini. Percobaan Sach. Percobaan Sach diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Julius von Sach pada tahun 1860.
Tujuan percobaan Sachs yaitu untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis dan untuk membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk amilum. Berikut ini merupakan contoh percobaan fotosintesis oleh Sachs yang dilakukan pada tahun 1883. Percobaan dilakukan pada tumbuhan berbunga. Daun pada salah satu tumbuhan tersebut ditutup menggunakan kertas perak atau aluminium foil yang bertujuan agar daun yang tertutup tidak terjadi proses fotosintesis. Setelah seharian ditutup menggunakan kertas aluminium foil, daun tersebut dipetik, kemudian dilepaskan kertas aluminium foil penutupnya. Langkah kedua, daun direbus di dalam air untuk mematikan sel-sel yang terdapat di dalam daun. Akibatnya, dinding sel menjadi rusak, maka organel-organel di dalam sel tersebut menjadi tidak stabil. Salah satunya adalah kloroplas. Langkah ketiga, daun direbus kembali dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Dinding sel yang telah rusak tadi memudahkan klorofil larut dalam alkohol. Langkah keempat atau yang terakhir, daun ditetesi lugol atau iodium. Hasilnya, bagian daun yang tidak ditutup kertas timah atau aluminium foil akan berwarna lebih gelap, sedangkan yang ditutup dengan aluminium foil akan berwarna lebih cerah. Hal ini menunjukkan bahwa bagian daun yang tidak ditutup kertas timah melakukan proses fotosintesis. Akibatnya, daun tersebut berwarna lebih gelap karena mengandung amilum. Sedangkan, bagian daun yang ditutupi kertas timah atau aluminium foil akan berwarna lebih cerah karena tidak melakukan fotosintesis, sehingga pada bagian tersebut tidak terdapat amilum. Dengan demikian, percobaan Sachs ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Selanjutnya, bagaimana cara membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen? Mari kita perhatikan percobaan berikut. Yang kedua, percobaan Ingenhousz. Pada tahun 1799, seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama John Ingenhousz berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen atau O2. Ia melakukan percobaan dengan tumbuhan air Hydrilla verticillata di bawah corong kaca bening terbalik yang dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air. Untuk melakukan percobaan tersebut, kita bisa melihat susunan alat peraga berikut ini. Gelas piala diisi air secukupnya, kemudian dimasukkan tanaman hydrilla. Berikutnya dimasukkan kawat penahan untuk menahan corong kaca. Corong kaca dimasukkan, disangkutkan pada kawat, kemudian bagian atasnya diletakkan tabung reaksi. Untuk melakukan percobaan, kita bisa menggunakan beberapa wadah sebagai alat percobaan dan kontrol, seperti pada gambar berikut ini. Misalnya pada percobaan berikut ini. Wadah pertama kita letakkan pada tempat yang teduh atau kurang sinar matahari. Wadah kedua kita letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Wadah yang ketiga diletakkan di bawah sinar matahari langsung dan ditambahkan larutan air kapur atau sodium bikarbonat. Tujuannya untuk menambahkan kadar karbon dioksida di dalam air. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tanaman hydrilla yang diletakkan di bawah sinar matahari langsung dan diberi tambahan sodium bikarbonat atau air kapur memiliki jumlah gelembung yang paling besar. Hal ini membuktikan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh banyaknya cahaya dan gas karbon dioksida. Hasil percobaan Ingenhousz membuktikan bahwa 1. Reaksi fotosintesis membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. 2. Reaksi fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.